Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Nama saya Akbar, NIM 193104/2009. Jadi saya akan menjelaskan faktor-faktor atau jenis-jenis cedera pada olahraga sepak bola. Yang pertama itu kesaleo pada pergelangan kaki, yang dimana cedera yang paling umum yang dialami oleh pemain sepak bola adalah kesaleo pada pergelangan kaki. Cedera ini menyumbang 17% dari semua jenis cedera, baik saat pertandingan maupun saat berlatih. Kemudian penyebab kesaleo ini itu pada pergelangan kaki yang biasanya terjadi yang diakibatkan ketika atlet berlari lalu berhenti tiba-tiba atau melakukan perubahan arah yang menyebabkan pergelangan kaki berputar secara tidak wajar. Cedera ini yang bisa tidak wajar. Kemudian cedera ini bisa juga disembuhkan dengan beristirahat sejenak, melakukan kompres es pada area yang sakit, dan melakukan gerakan ringan. Yang kedua itu saya jelaskan pada cedera lutut pada pemain sepak bola. Cedera lutut ini yang dialami oleh pemain sepak bola karena sepak bola tidak hanya melibatkan tendangan, tetapi juga mengharuskan pemain untuk melakukan manuver seperti berhenti mendadak atau berputar arah secara tiba-tiba akibat lutut dan ligamen mengalami tekanan yang ekstrim dan menyebabkan cedera pada lutut. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan cedera yang ketiga itu cedera hamstring. Cedera hamstring ini adalah cedera pada otot atau tendon di bagian belakang paha yang terjadi pada 12-16% kasus. Yang diantaranya cedera lainnya itu cedera hamstring terjadi akibat lari atau sprint yang membutuhkan waktu pemulihan sekitar 2-6 minggu. Selain itu juga cedera ini juga memiliki tingkat kambuh yang tinggi, terutama pada beberapa minggu pertama setelah kembali bermain. Kemudian cedera yang keempat itu fraktur Giones. Fraktur Giones mengacu pada fraktur yang di lokasi tertentu sepanjang metatarsal kelima. Metatarsal kelima adalah tulang panjang yang di sisi luar kaki di bawah jari kelingking. Fraktur khusus ini biasa terjadi pada persimpangan antara pangkal tulang dan poros tengah. Ini menghasilkan rasa sakit di bagian luar kaki. Kemudian cedera yang kelima itu cedera meniskus. Cedera meniskus ini adalah sepotong tulang rawan di lutut yang berupa bantalan dan berfungsi menstabilkan sendi-sendi serta melindungi dari keausan. Meniskus bisa robek dan cedera akibat manuver saat bermain sepak bola. Selain itu cedera meniskus ini juga bisa terjadi pada olahraga yang membutuhkan lompatan seperti sepak bola. Kemudian gegar otak ini yaitu yang terjadi pada sepak bola itu adanya sentuhan fisik yang biasanya tidak mengancam jiwa tetapi bisa menyebabkan gejala serius yang memerlukan perawatan medis yang khusus. Gejala gegar otak termasuk juga bermasalah pada ingatan, pusing, sakit kepala, mual atau muntah, masalah ketidakseimbangan tubuh dan lain-lain. Gegar otak ini juga karena ada sentuhan fisik kepala kepada pemain. Yang ketujuh itu cedera pada pergelangan tangan. Cedera pergelangan tangan ini juga bisa terjadi ketika pemain sepak bola kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan bertumpu pada pergelangan tangan. Ketika tangan menyentuh dan bertumpu pada tanah yang dapat mencederai otot ligamen lalu menimbulkan rasa nyeri
khususnya di sini pergelangan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari beberapa jenis-jenis dan faktor-faktor cedera yang terjadi pada olahraga sepak bola. Semoga teman-teman yang melihat sekilas penjelasan tadi semoga bermanfaat, kemudian dapat dievaluasi supaya tidak terjadi lagi tidak terjadi lagi cedera-cedera yang tidak diharapkan untuk khususnya pemain sepak bola. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya Akbar, NIM 193104/2009, kelas PJKRF 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.